rumah 1M-an di area Wiyung, rumahnya baru Grace ini. Ya, aku hari ini ada di area Wiyung, lebih tepatnya di perumahan Taman Pondok Indah. Nah, buat teman-teman yang sudah familiar di area Wiyung, Taman Pondok Indah ini memang perumahan yang lama. Nah, makanya aku tuh seneng banget kenalin ke kamu kalau ada 5 unit rumah yang baru Grace seperti ini dan udah laku 2, jadi sisa 3, bayangin ya. Yang belum laku itu yang di sebelah sini, ini ukurannya 5x12, yang di sebelah sini yang baliknya hook ini. Nah ya, kalau yang hook ini di lebarnya di 6,5-an. Nanti spesifikasi dan juga harga detail kalian tinggal cek di deskripsi aku. Nah kalau yang di sini, yang di sebelah sana, itu yang ukurannya paling gede ya teman-teman, jadi di 5x15. Tapi yang aku mau survei, mau yang tunjukin ke kalian, mau review, itu yang hook aja. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau lihat yang dalamnya rumah yang di ujung gitu, bisa mampir di reels aku. Nah istimewanya biasanya kalau rumah di Wiyung itu kan kecil-kecil ya roll jalannya ataupun rumahnya renov. Tapi enggak, dengan rumah yang satu ini lingkungannya udah premium seperti ini. Dan ini masih masuk di TPI yang kedua, jadi akses masuknya lebih besar dari TPI yang pertama. Masuk lewat yang KFC, itu sebelahnya KFC seperti itu. Nah untuk sertifikat dan juga lain-lain semuanya udah split ya, udah SHM. Dan di sini kamu juga udah dapetin material. Bayangin ya, harga 1M-an tapi materialnya itu masih oke banget, lumayan buat kamu tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah di sini kamu udah dapetin pintu pagar lipat, semuanya sama ya, pintu pagarnya lipat. Cuman kamu tinggal tambahin kanopi aja kayak yang di sebelah ini kan udah laku. Mungkin kamu tinggal sesuaiin tingginya supaya sama. Kalau mau yang lebih mahal lagi juga boleh teman-teman. Pagarnya lipat, jaring-jaring, jadi memang lebih minimalis lagi. Nah karena ini hook, jadi memang masih ada kelebihan space di area sebelah kanan seperti ini. Bisa kamu buat macam-macam ya, misalkan kayak taman kering dan lain-lain, ataupun cukup buat parkir motor aja sebenarnya juga udah oke. Dan udah ditutup sama batu roster seperti ini. Kalau sampingannya di sebelah sana pakai pagar besi seperti ini. Nah kalau rumah yang apa ya, kita bilang compact dan lain-lain, untuk material-material dan pewarnanya sebenarnya menurut aku ini udah cukup, kayak batu alam dan juga ada keran seperti ini, jadi bisa memudahkan kita untuk tinggal teman-teman. Nah ini memang menjorok ke dalam seperti ini, jadi cukup panjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendaraan yang panjang gitu, di sini pun juga masih oke. Nah karena ini atasnya ini fasadnya agak sedikit maju, sebenarnya ini teduh ya di sebelah sini, jadi pasang kanopinya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya seperti itu. Nah kalau mau kita kasih tempat sepatu dan lain-lain, di sini juga udah boleh. Nah kalau pintu, nah ini pintunya ukurannya segini ya teman-teman, tuh lumayan gede ya, sampai atas ya, hampir sampai ceiling seperti ini. Tapi memang belum yang smart lock, nanti teman-teman tinggal tambahin aja. Nah ini penampakannya kalau kita pas mau masuk di dalam. Walaupun compact, sebenarnya kalian juga pasti dikasih sedikit hiburan dengan adanya drop ceiling di atas. Jadi begitu masuk, teman-teman bisa manfaatin space yang ada di sebelah sini itu buat area ruang tamu ataupun langsung menuju ke area nonton TV. Biasanya kan kalau bertamu ya paling keluarga-keluarga aja, jadi bisa langsung di sebelah sana. Nah, langsung menuju ke area dapur basahnya seperti ini. Jadi kalian pinter-pinter nata ya, kalau misalkan rumah-rumah yang compact seperti ini, minimalis aja hidupnya. Jadi kalau dapur basah ataupun sekaligus jadi dapur kering bisa di area sebelah sini. Teman-teman kalau mau pasangin kabinet di bawah dan di atas itu boleh banget supaya rumahnya tambah estetik. Di sini masih ada satu bukaan, bisa teman-teman pakai buat jadi area laundry. Tapi ini masih bukaan di atas. Nanti pasangin yang kayak apa ya, valum yang bening gitu ya, jadi tetap ada mataharinya. Itu udah lengkap, ada colokannya, jadi mesin cuci semua di situ. Dan di sini ada satu kamar mandi, ada shower dan juga kloset teman-teman di sebelah sana. Nah
Jadi untuk space di area sebelah sini bisa teman-teman manfaatkan juga. Nah, kamarnya di sini tuh ada 3, 1 di bawah sama 2 di atas. Kamarnya menurut aku ini pas ya segini. Kalau misalkan kita mau pakai buat jadi kamar tamu ataupun jadi kamar anak juga teman-teman. Itu ada jendela, jendelanya besar. Nah, kalau kita mau ke atas, tangganya di sebelah sini. Buat teman-teman yang nanya, ini kok nggak ada kamar ART? Memang kalau tipe yang hook tidak ada kamar ART, tapi untuk tipe yang satunya, yang di sebelah sana, itu ada kamar ART karena luas bangunannya lebih besar. Kayak gitu. Let's go, kita ke atas ya. Ini surprisingly tangganya itu ternyata cukup lebar loh. Ini sekitar 1 meteran lebih teman-teman. Biasanya kan kayak kecil gitu loh ya. Tapi ini lebar dan juga tidak terlalu nuki, nyaman banget. Pegangannya pun juga besi, jadi long last teman-teman. Nah, untuk pencahayaannya di area sebelah sini dan sini, yang ini kaca mati, yang ini bisa kamu buka buat jadi sirkulasi udara. Jangan lupa nanti ditutup ya teman-teman, seperti itu. Nah, ternyata di lantai 2 ini masih ada kayak space gitu loh ya, balkoni lah ibaratnya. Seperti ini, jadi rumah itu nggak pengap teman-teman. Nah, enaknya lingkungan yang kalau di belokannya hook ini, itu kok gang buntu teman-teman. Jadi nggak banyak kendaraan lewat lah ya. Di sebelah sini bisa jadi buat area jemur dan juga lain-lain. Kamarnya 2 ya, 1, 2 semuanya kamar mandi dalam. Aku mau intipin di sebelah sini. Oke kok ukurannya ini cukup loh ini. Seperti ini. Nah, colokan AC semuanya udah ada ya. Nanti kamu tinggal pasangin unit di atas. Tuh, kelihatan. Nah, kamar mandinya di sebelah sini ya, pakai pintu sliding seperti ini. Supaya apa ya, kayak nggak makan tempat kalau dikasih pintu gini, makanya dikasih pintu sliding. Di sebelah kanan itu ada tempat showernya, langsung ada shower needs, wastafel dan juga kloset. Buat kamar anak sih menurut aku ya oke lah ya, diajarin mandiri, punya kamar sendiri seperti itu. Masih ada space, mungkin misalkan buat jadi area meja belajar lagi di sebelah sini dan lain-lain, masih oke teman-teman. Nah, ini kamar yang paling utama seperti ini. Karena memang potongannya tuh pas di hooknya, makanya dia lebih lebar lagi teman-teman. Dan ada 2 balkoni ternyata ya di sebelah sini. Ini ada balkoni lagi di sini. Ini aku tutup. Ini ada balkoni lagi. Tuh, panjang ternyata balkoninya sampai ke arah sini. Dan balkoninya ini pakai yang kaca temper lumayan tebel loh teman-teman di sebelah sini. Dan ini juga udah mau bermotif lah intinya. Jadi rumah kamu tuh tetap cantik ya. Tuh lingkungannya ini siang-siang aja seasri dan juga setenang ini teman-teman. Kalau di Wiyung ya makanan semuanya udah ada ya, nggak perlu bingung. Sebelum kita ke balkoni yang di sebelah sana, aku mau tunjukin di kamar mandi dalamnya. Nah, ini kamar mandi dalam. Seperti ini teman-teman ya. Jadi otomatis ini jauh lebih besar, lengkap sama sanitarinya semuanya. Untuk pintunya karena ini lebih besar, jadi kalian dapat pintu Excel seperti ini. Menarik lagi, ini ada tekuan kaca, jadi kamar ini jauh lebih terang dari kamar yang sebelumnya. Dan ada mini balkoni kayak gini. Menurut aku sih sekarang kalau cari rumah, apalagi rumah baru di area Wiyung, budgetnya 1M-an, 1,4 dan lain-lain sekian seperti itu, ini menurut aku jadi pilihan yang langka ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang sudah ada kebutuhan mau pindah atau move ke rumah yang baru, terus carinya tuh kamarnya yang prepare, sudah ada kamar mandi dalam, mungkin ini bisa jadi pilihan buat teman-teman semua. Aku undang teman-teman untuk survei di unit ini, jadi ada 3 kan, jadi yang masih available di nomor WhatsApp di bawah ini dengan surveinya. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya, and see you on the next video. Thank you for watching.